Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, gue lagi ada di Betawi Racer nih. Salah satu bengkel legend di daerah Bekasi ya. Dan di sebelah kiri gue ada Yamaha Lexi tahun 2018. Ini nih ownernya nggak kaleng-kaleng nih, Mas Inyong. Pasti udah pada tahu ya kalau yang main racing-racingan lah harusnya. Jadi ini Lexinya gokil guys, 200 cc, 26,4 kalau nggak salah tadi horsepower-nya. Wah, gue aja kaget. Dan gue bakal mau review pastinya. Jadi teman-teman stay tune, jangan kemana-mana. Kita sinematikan dulu. Oke guys, sekarang gue udah bareng sama ownernya Mas Inyong. Gokil. Mas Inyong, Iya. ini sebenarnya kayaknya baru pasang body belum lama kan ya? Belum lama. Belum lama. Baru jalan 3 hari. 3 hari ya, 3 hari. Cuman gue paksa pokoknya harus cepet-cepet konten ya, iya. Mas Inyong. Mas Inyong, tapi ini cerita dulu dong, sedikit banyak nih, sosok Mas Inyong nih di Betawi Racer dulu nih. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis Kalau aja terlalu lama ntar teman-teman bosan. Iya. Boleh nih bisa. Jadi perkenalkan, nama gua Inyong BMT. Nama aslinya sih Samri Al Islami, biasa dipanggil Inyong. Ya. Gua kerja di Betawi itu awalnya jadi kenek. Kenek doang yang itu suka ngambil-ngambilin kunci, sekarang udah jadi mekanik. Jadi di sini tahun berapa tuh gua- Mas Inyong? Tahun berapa? 2020-an. 2020 ya? 2020. Oke. Dan sekarang positioning udah sebagai mekanik Mekanik. ya? Di sini ya, Iya, Mas udah Inyong. jadi mekanik. Nah, Mas Inyong, Lexi 2018 bener ya? 2018. 2018 ya. Tipenya tipe yang standar ya? Yang standar. Standar, Yang masih biasa nyong. masih kunci kontak. Benar. Dan ini masih kunci kontak juga. Iya, Masih kunci kontak. Kunci boleh kontak, tapi Iya, mesin nih. mesin. Yoi. Nah, ini mesin Mas Inyong basicnya kan 125 ya? 125 cc Iya, ya? 125. Kalau Lexi yang saat ini memang upgrade-nya kan udah 155 ya? Iya, 155. Tapi ini masih yang 125 nih guys. 125. Benar Mas? Benar. 200 cc. 200 cc. Nih kayaknya kita harusnya buat konten ntar ya pas Iya. lagi ridingnya ya Ridingnya. bareng ya, seru nih. Oke. Mungkin ya habis lebaran lah ya. Ya, benar. Ini soalnya sore mau langsung lanjut mudik. Mudik. Benar guys. Oke, jadi 200 cc dan horsepower juga sudah tembus sampai 26,41. 26,41 Iya. ya. Dan itu emang udah data berdasarkan on dyno ya? Iya, on dyno. Gokil sih. Bukan standar 2. Bukan standar 2. Oke. Ini sindiran tipis-tipis. Oke. Jadi guys, 200 cc 26 horsepower 26,41 horsepower nih, Iya. Mas. Kira-kira prosesnya gimana nih? Ini kayak lu ngambilnya emang dari Barukah atau bagaimana, Mas? Jadi sebelumnya gua ini tangan kedua. Oke. Sebelumnya udah jadi. Ya. Emang udah 200 cc. Oh, oke. Tapi dengan barang yang belum maksudnya tuh risetnya belum terlalu jauh sih. Iya, iya. Jadi banyak yang diganti, di riset ulang Iya. sampai saat ini. Speknya berarti kalau mesin ukuran itu seharusnya berapa saat Jadi ini? gini, diameter piston itu 63, Iya. rukasnya pakai Kawahara, Oke. klepnya diameter 2219 dengan cam custom Betawi Racer. Betawi Racer punya. Oke. Oke, jadi ini seru banget sih. Berarti udah sampai di tahap yang saat ini, so far udah nggak ada masalah nih ya, Mas Inyong ya? Nggak ada masalah. Oke. Makanya ini mau dites mudik sore ini. Mudik, bener. Nah, ini kelanjutan next konten, makanya ntar gue mau tanya-tanya pulang Iya. dari mudik ada kendala apa nih Oh, gitu. iya, Mudiknya ke area mana nih? Ke Solo. Ke Solo ya? Solo. Lumayan jauh loh. Berapa km ya pulang pergi ya? Kayaknya Mas. Kalau itu. 500 lebih kayaknya sih 500 lebih ya? Oke. Nah, Mas Inyong, tapi sebelum kita nanti bahas mesin lagi, kita bahas dari look dulu nih. Warna apa saat ini? Saat ini warnanya green turquoise orang biasa Green sebut. turquoise ya? Nah, Orisinilnya green warna turquoise. apa, Mas? Merah. Merah ya? Merah. Oke, sekarang jadi warna green turquoise. Dan ini sampai emblemnya lu bisa lihat guys. Jadi Iya, ini belum kepasang. Emblemnya belum dipasang. Rencana titanium ya? Titanium. Saya tadi kalau ngobrol off the record sama Mas Inyong. Ini budget berapa Mas waktu itu Mas? Budget Ngecat. untuk apa? Ngecat. Untuk budget ngecat sih 1,5-an. 1,5 ya? 1,5. 1,5 guys. Oke, jadi dari warna udah repaint, terus dari pengereman Mas Inyong
Pengereman Apa aja untuk nih? bawah masih standar. Masih Standarnya standar Lexi. ya? Piringan pun masih standar, Bang? Piringan pakai TDR. Piringan ukuran TDR ya? 220. Oke, terus dia kalau gue Yamaha agak buta, padahal gue punya NMAX ya, tapi gue agak buta. Karena kebanyakan ngurusin vario, gue jadi mulai lupa-lupa. Ya, karena varionya ganteng. Jadi Mas Inyong ini kalau pengereman dia udah 2 piston apa 1 piston ya? 1 piston. Masih 1 piston Masih ya? satu Masih piston. ya? 1 piston ya. Oke, tapi berarti kaliper masih original bawaannya ya? Original. Original bawaannya, terus kalau di area velg juga masih bawaannya? Bawaan masih standar. Masih Cuma standarnya di ya? repaint. Standarnya juga udah ganteng ya? Iya. Ternyata berarti. Terus juga selang rem TDR ya Mas Inyong ya? Selang rem TDR. TDR, terus kayaknya kalau di area bawah itu aja ya? Iya, Terus itu kalau aja sih. area kokpit, Ya. pengereman apa aja nih Mas? Pengereman yang kanan Brembo, Iya. yang kiri R25. R25 ya? Brembo ori ya Mas? Brembo biasalah. Oh oke, biasa. Sebetulnya aja. Sebetulnya oke. Terus, tapi empuk ya? Empuk Mas sih, Inyong ya? empuk. Empuk sih. Oke, terus dari apa lagi nih Mas Inyong area kokpit yang bisa dibahas? Setang di sini pakai RZR custom. Terus ini proper nih. Pokoknya kalau nyebut proper harus kenceng nih. Iya. Sponsorship paling kuat soalnya belakang. Jadi ini ya teman-teman, gas spontan pakai proper punya. Gas spontan gitu. pakai proper. Oke, terus Engine-nya kita pakai KTC Kitaco. ya area kokpit kayaknya itu aja ya Mas ya? Iya. Ada lagi nggak sih Mas kayaknya nggak ada Ya, ya? windshield. Windshield ganti pasti ya? Ganti. ya? Standar cuman bening. Bening ya? Bening, standar Oke. bening. Berapa nih budget Mas saat itu? Ini 120-an. 120 ya? 120. Oke, baut mesinnya? Baut, Probolt. Probolt ya? Probolt ya. Oke, terus nah, berarti kelar ya? Kelar, depannya, Mas ya? untuk belakang. Kita pindah Depan. ke ini nyebutnya apa nih Mas Inyong? Yang mana? Area apa nih? Yang ini? Ya. Ini menggunakan oil casting. Oil casting. Oil casting. Oke, boleh di-share ke teman-teman nih Mas Inyong, apa yang terlihat dari sini yang bisa dijabarkan nih? Oh, ke teman-teman? jadi ini sebenarnya oil casing itu fungsinya buat nampung oli biar nggak kemana-mana kalau di Oke. saat motor trouble. Oke. Biasanya kalau mesin trouble itu kan pasti olinya keluar dong muncrat. Kadang Iya. yang masih pakai box filter, default filter. Oke. Yang udah down wrap atau open filter pasti pakai menggunakan ini. Oh, oke. Jadi ditampung di situ. antisipasi ya? Antisipasi. Iya, iya. Kalau seandainya terjadi yang Mas Inyong sebut tadi Iya. terjadi ya. Heeh. Nah, terus di area ini apa lagi nih Mas Inyong yang bisa di-share ke teman-teman? Misal di area sini sih udah mungkin throttle body menggunakan GSX ukuran Iya. 34 OTB-nya menggunakan ya. down draft. Oke. Itu budget tadi berapa tuh Mas kira-kira? Budget Yang buat yang ini dulu nih. yang buat ini dulu. Ya. Ini kisaran 100 ribuan. 100.000 ya, nggak terlalu mahal Throttle ya? bodinya kisaran 2 juta. Oke. Udah sama Throttle velocity-nya. body. Udah sama velocity-nya. Oke, terus apa lagi nih Mas kira-kira? Kalau untuk bagian tengah sih mungkin udah itu aja. Itu aja ya kayaknya Mas ya. Oke, berarti ini yang di sebelah kanan gua dulu. Iya. Mas Inyong knalpot pakai spek apa nih Mas? Knalpot bebasan punyanya BR Speed atau Betawi Racer. Oh, Jadi ini resetan 63 free dari Betawi Racer. Jadi ini knalpot produknya Betawi Racer ya? Iya, produknya Betawi Wih, Racer. gokil loh. Gue baru tahu loh. Iya. Jadi Mas buat Sapo Vario juga nih. ada buat Vario. Oh gitu. Vario ada. Oke, ini apa budget berapa Mas? Budget kalau dilepas untuk ke full teman-teman? sis ya 950-an. Oke, boleh sekalian kita coba nyalain aja kali Mas Oh, ya? bisa. Biasanya ntar suka ada yang komen. Komen, Kok nggak cek dicoba? sound, cek Boleh Mas Inyong coba. Oke, kita coba guys ya. Ini langsamnya kayak gini guys. Agak geber dikit boleh? Oke, kalau digeber gitu asik sih ya. Tetap adem ya Iya, suaranya. tetap ya? adem sih. Oke, jadi nah kalau stoknya ready nih, Mas Stoknya Inyong? ready. Ready ya, Ready, gitu ready ya. Jadi stoknya. kalau misalnya teman-teman yang minat, langsung kontak aja Mas Inyong, gitu. Oke, terus ke sok belakang pakai apa nih Mas? Sok pakai DBS double shock. Kan Lexi kan standarnya itu satu shock. Ini dibikin 2 shock. Oh, Dibikin 2 shock. oh iya ya, gue Iya. nggak ngeh loh. Heeh. Bener. Jadi 2 sok. Oke. 2 shock. Ini dari proses ketika pas lo ambil memang udah Udah 2 sok shock. Mas Inyong ya? Udah 2 shock. Oke, budget sok berapa Mas? Saat itu? Budget shock kisaran 600-an. 600 ya, 600. kurang lebih ya.
Oke, terus dari apa ya tampilan Hager kayaknya Hager bawaannya atau tambahannya? Tambahan. Tambahan ya? Tambahan. Hager ya? Hager karbon nih Mas kayaknya? Karbon. Karbon. Berapa Mas? Kalau karbon Masih nyong udah ambil udah ada juga? dari motornya sih. Oh, udah ada juga ya? Udah ada dari motornya. Terus dari stop lamp masih ori Stop bawaan ya? lamp Mas, masih ya? bawaan, cuman di smoke. Di smoke ya? Iya. Terus sennya juga ya udah dajal ya? Iya. Depan belakang ya? Iya. Sennya. Oke, jadi oh ya ban masih nyong. Tadi hampir ke skip depan belakang pakai apa nih Mas? Pakai depan pakai Maxxis. Maxxis tipe apa Mas? Tipe ini sih apa namanya? Aduh lupa ini apa ya? Grand Devil. Grand Oke, Devil. depan belakang ya? Depan belakang. Belakang beda sih. Oh, belakang beda ya? Karena udah diganti baru. Oh, oke. Belakang pakai tipe apa, Mas? Belakang pakai Planet sih. Oh, iya. Kalau depan ukuran 90-80, 90-80, belakang 90-90. 90-90 ya. Oke, jadi berarti sebenarnya kalau overlooknya kayaknya ya itu ya, Iya. masih nyong ya. Oke, cuman yang menariknya adalah Mas Santo owner nggak apa-apa kan ya? Wah, masuk kan pasti ya Mas Santo keluar yuk. Nah, kalau yang udah nonton konten gue pasti tau lah Mas Santo dia langsung blocking loh, gokil. Cuman Mas Santo doang udah. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya kalau overlooknya guys. Terus kita bahas focusing ke mesin lagi ya, Mas ya. Ke mesin lagi. Nah, buat mesin Mas, kayak untuk spek kayak begitu ada treatment ini nggak sih, kayak treatment khusus nggak sih? Kayak lu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini karena sebenarnya biasanya sih ada aja. Pertama sih oli jangan sampai telat ya. Jadi 63 free ini atau 200 cc ini biasanya ganti oli tuh per 1000 km. Per 1000 km? Atau enggak 800. Gokil, per 1000 kalau lewat bisa Habis. ada potensi habis ya? Habis diri sih. Oke, dan itu nanti yang potensi-potensi jebol kalau nggak rajin-rajin Cek oli itu ya, maksudnya ya. Oke. Terus juga kalau misalnya dibawa buat daily gitu, kayak kondisi yang normalnya macet-macetan di area Jabodetabek lah gitu. Sebenarnya ini masih manusiawi nggak, Mas Nyong? Masih manusiawi, cuman kenapa dia nggak manusiawi? Iya sih. Tadi juga lu udah dengar. Tapi kalau misalnya dibawa kayak soal panasnya apa semuanya masih nggak Masih normal. Masih normal Masih ya? normal, malah bahkan lebih adem. Bahkan lebih adem. Karena si radiatornya itu nggak pakai termostat lagi, bahkan di bypass. Bahkan di bypass Di langsung bypass. Jadi suhu panas kayak begini itu maksimal 75 apa 76. Kalau di malam hari 65. Oke. Menarik sih, menarik. Karena masang ini. Oh, Temperatur. Iya, temperatur betul. Ada di dekat dashboard nih, guys. Temperatur dipasang supaya bisa tetap terpantau ya. Iya, terpantau. Ya. Oke, jadi ya emang yang paling seru kita next content sih. Harus content. buat tar part 2. Gue penasaran juga, pengen bawa jadi ini masih nyong. Ntar gue pakai action cam gue. Kayaknya seru juga deh si Yona ya, videografernya Yo ya. Kalau ngonten ada experience juga ya, jadi gue bawa ya. Ntar gue bawa action cam gue Mas Nyong. Oke, jadi itu aja guys kontennya masih Nyong terakhir nih. Buat teman-teman di luar sana, khususnya para pengguna yang Alex ini gitu, yang mungkin terinspirasi gitu, kali-kali ada yang bisa masih Nyong sampaikan. Jadi untuk yang pengguna Lexi 125 cc nih, yang mau bore up atau apa, ini sangat mudah sih, karena si mesinnya ini sama kayak Aerox, cuman dengan bobot rangka lebih enteng. Cuman ya tangki volumenya sih 4 liter 200, rada boros. Oke, dari segi volume bensin jadi cepet sahabat Pertamina nih ya. Iya, sahabat Pertamina. Ya, tapi kalau dari segi bobot apa tadi yang lebih ringan menurut Mas? Rangkanya justru jadi benefit lebih ya iya. dari si Lex ini. Oke, jadi ya yang kurang jelas, kurang detail nanti juga langsung kontak Mas Inyongnya, IG-nya dong, Mas Inyong boleh di sana. IG-nya Inyong BMT 26. Ya. Jadi langsung nanya-nanya aja DM ke Mas Inyong, dan ya buat teman-teman yang di daerah Bekasi juga mampir aja ke Betawi Racer karena di sini nggak harus ngurusin yang per bore upan ya. Jadi urusan yang servis ringan tuh bisa ya? Bisa. Ya? Emang sih sebenarnya Betawi Racer ini servis bengkel servisan. Oke. Kalau buat bore up itu sampingan ya. Sampingan ya. Oke. Cuman makanya teman-teman, jadi kalau yang pengen mampir sekalian ngopi, nanya-nanya atau berpikiran sama Mas Inyong, silakan ya. Bisa. Mas ya. Bisa langsung ya. Jadi yang mau tanya-tanya DM aja.
Ya, ya. Oke, Mas Inyong, thank you banget nih Mas. Udah mau menyempatkan meluangkan siap, waktu. maaf. Hati-hati di perjalanan Mas Inyong sampai kampung tempat tujuan ya. Dan jangan lupa balik ya Mas Inyong. Iya, pasti balik lagi lah. Oke, jadi itu aja guys konten gua kali ini. Dan stay tune di konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lagi. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.